dia bimbing orang gitu ya. Jadi dia nggak tahu, padahal dia udah peringkatnya emerald gitu, emerald, tapi bingung apa yang harus dilakukan. Intinya bingung ya, dia nggak tahu cara jalan. Dia pernah apa atau dia mau melakukan apa atau dia nggak ngerti gitu. Jadi intinya adalah dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Intinya masih bingung mulai dari mana. Mungkin karena beku ya di sini ya, beku kenapa mungkin selama ini selama hampir 2 bulan 3 bulan ini suruh di rumah, biasa bergerak gitu, tiba-tiba suruh di rumah. Itu bikin bingung, akhirnya beku. Makanya ada yang tanya Pak itu iklan pesan tuh apa gitu ya, at the ad yang pesan tuh apa loh, kamu nggak tahu bahwa padahal dia udah ikut orbit sebagainya gitu. Ikan pesan itu yang jawab pesan dengan tele, dengan jawab dengan pesan yang itu ditaruh di messenger atau di WA atau apa jadi ya ampun. Jadi padahal dia udah jago tapi dia lupa bahwa ada pelajaran karena mungkin saking ininya. Jadi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Intinya jangan dimarahin dulu kalau Donan lagi bingung, bisa jadi karena dia bingung, ya kan? Karena dia tidak tahu apa yang dilakukan. Kedua, ya, yang kedua, next. Jadi yang kedua bisa jadi dia tahu apa yang harus dilakukan, dia ngerti gitu. Dia harus beriklan ya, atau katakanlah dia melakukan apa buat OBO misalnya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara buat OBO online itu seperti apa, OBO WA itu seperti apa, dia tidak tahu membimbing orang lain seperti apa, sehingga dia nggak tahu tekniknya. Mungkin cara dia sudah tahu apa yang harus dilakukan, tapi bagaimana cara melakukannya dia tidak tahu, ya. Jadi sudah tahu di saat corona ini harus online marketing ya, karena memang dikunci seperti itu. Ada berapa memang yang wilayah hijau masih bisa jual dengan cara offline ya kan gitu ya. Tidak tahu bagaimana cara mengadakan OBO. Jadi selama 3 bulan new app-nya kok rendah gitu. Karena dia nggak ngerti caranya cara membuat OBO by WA. Bagaimana cara follow up yang benar. Jadi udah joinin orang tapi nggak tahu cara memfollow up-nya. Jadi joinin doang. Pak saya bingung, saya udah punya new app gitu. Tidak tahu bagaimana harus konsultasi. Kalau konsultasi ngomong apa, jadi nggak konsultasi akhirnya, ya. Jadi banyak teknik yang dia nggak kuasai, ya. Banyak teknik atau cara yang dia nggak kuasai. Artinya orang ini dia tahu apa yang harus dilakukan, tapi nggak tahu bagaimana melakukannya, ya. Bagaimana melakukannya. Jadi persoalan pertama dia udah beres, tapi yang kedua aku lihat kok orang pada sekarang berseliweran, saya kirimin video-video, saya sengaja minta kayak Mas Agung Setiono dari Lumajang, Mas Lukman, Dede Lukman, ya kan. Kemudian saya minta di level-level emerald lah ya, yang level emerald yang masih baru-baru, saya minta videonya. Kemudian banyak yang ngomong juga ada yang mungkin secara ini kayak Mas Pausal, atau kayak kata nama Mas Heri yang LCLC baru itu, kemudian beberapa video kayak Mbak Ami yang dari Kediri ya, kemudian ada Mbak Opi ya dari Purbolinggo, anak milenial ya. Artinya kita tunjukin, kan banyak orang bicara produk, saya kan bicara cara menjualnya. Jadi gak cuma pengetahuan produk, tapi cara menjualnya. Ya, kayak hari ini hari ini tadi upload di Facebook ya, kayak Mbak Dinar tadi baru putar videonya, bisa jual sampai 20 Omega Square ya, jadi Omega Square. Beberapa waktu lalu Haris Nasution dia Omega Kit. Jadi bukan hanya kayak nano kacamata aja, sekarang sudah berkembang ke produk-produk lain yang dengan cara menggunakan landing page, dan ada dengan cara pesan, jawab pesan dengan yang murah saja, 17.000 kalikan 2, udah ada Mas Alam di sini yang seminggu bisa jual 17 kacamata premium 5 ya, dalam seminggu. Ya, dalam seminggu dia iklannya cuma 34.000 ya, 34.000. Nanti kita mungkin bisa minta kesaksian di sini ya, kesaksian di sini. Artinya teman-teman bisa melihat bahwa kalau tahu apa dan bagaimana, harusnya jalan dong. Dia udah tahu cara beriklan, dia tahu dia harus IP ad misalnya, atau dengan cara
organik atau apapun, dengan arisan atau dengan apa, dia tahu. Tapi tidak tahu caranya. Sekarang sudah tahu caranya, udah tahu cara follow up, dia udah tahu cara bikin obo, dia udah pernah melakukan itu, ya kan? Kenapa dia nggak jalan? Itu karena yang ketiga. Itu apa? Apanya sudah tahu, bagaimana sudah tahu, tapi kenapa dia nggak jalan? Bisnisnya nggak berkembang. Artinya dia nggak mulai. Mereka harusnya menemukan alasan kenapa mereka melakukan ini semua. Ya, artinya untuk apa, untuk siapa? Artinya ini bicara mengenai hal yang paling dasar, alasan dia mau bergerak untuk apa. Ya kalau udah kayak Bu Triana misalnya kan nggak perlu iklan, nggak apa gitu kan, orang kami berdua juga udah lumayan gitu. Tapi kenapa masih melakukan penjualan bisa black jam bisa sehari 4-5 ya? Ya kemarin iklan lagi dengan kacamata seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang tabungannya mantap, makan tabungan, tabungannya makin lama makin tipis, harusnya punya alasan dong. Jadi punya tagihan hutang mungkin, ada macan di belakang, anak harus kuliah sebagainya. Jadi yang ketiga tadi adalah alasan. Belum Pak Condro, masih di nomor 3 belum. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Dia udah tahu. Bagaimana melakukannya? Dia udah tahu. Kenapa belum jalan? Karena bisa jadi dia belum sadar bahwa kenapa dia harus melakukan itu. Ya, kalau sudah menemukan impiannya, otomatis orang itu punya kesadaran. Jadi start with way. Jadi dia udah menemukan mengapa dia harus. Kalau sudah tahu apa yang harus dilakukan, bagaimananya, mengapanya dia harus melakukan, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi kalau dengan demikian, kalau dia sudah otomatis harusnya jalan dong. Nah, sekarang ada titik yang namanya turning point, ada yang namanya ada namanya memantul kembali atau bouncing back. Kalau turning point, di turning point itu seperti kayak posisi saya lagi saat itu banyak hutang. Artinya saya sudah beri peringkat udah di join di sini udah 2 bulan, tapi nggak kemana ngapa-ngapain loh. Dan saya sudah berkembang, belum jalan-jalan gitu saat itu. Nah di saat itu saya menjelang Lebaran nggak punya duit. Saya mikir, wah saya harus ada perubahan ini. Akhirnya saya temui upline saya Pak Sumaryanto. Akhirnya saya di situ mulai bergerak, ya kan. Akhirnya menemukan cita-cita saya, impian saya punya the power of kepepetnya saya nemu gitu ya. Tapi di posisi teman-teman sekarang itu sudah punya cita-cita tiba-tiba berhenti gitu, atau tidak tahu memulainya. Bisa jadi karena apa? Ya bisa jadi karena menemukan yang namanya yang jelas karena dia sudah tahu tahu apanya, bagaimananya, tapi mengapanya ini Anda belum terdesak, ya. Sense of urgency. Sense of urgency itu keterdesakan. Kalau Anda nggak punya sense of urgency, ya Anda bisa mendesakkan diri karena harus produktif sekarang gitu loh. Nah, ada pertanyaan gini, Pak, ada donen saya, dia itu 2 bulan, 3 bulan yang lalu itu aktif bagus, dia iklan juga jalan, terus kemudian juga dia sponsoring juga bagus, dia udah punya leader keren, tiba-tiba sekarang udah peringkat ruby Pak, tapi dia mau emerald pun tiba-tiba berhenti gitu, nggak melakukan apa-apa. Bisa jadi karena yang nomor 4, ya kan? Oke, 4. Nah, ada rintangan besar di luar pengendalian dirinya. Artinya apa? Dia udah tahu apa yang dilakukan, mengapanya udah punya, bagaimana cara tekniknya sudah ngerti. Kenapa dia nggak berkembang? Bisa jadi karena ada misalnya ada tsunami atau bangkrut, atau dia ada masalah keluarga mau cerai sama pasangannya atau apa, atau bencana alam lainnya, itu membuat force major lah, banjir, atau mungkin dia punya grup misalnya katakanlah di saat kayak lalu tuh misalnya grupnya hanya di Palu, misalnya tiba-tiba di Palu ada gempa bumi, otomatis omset di situ akan berkurang, ya. Atau kayak waktu gempa bumi di Lombok seperti itu akan pengaruhin, ya. Jadi saat itu seperti kata Mbak Sekar, Mas Imam itu ngalami seperti itu, ya. Tapi luar biasa, dari penghasilannya dari 25 juta terus naik terus sampai akhirnya setelah itu karena online berkembang bisnisnya penghasilan 25 juta dalam waktu berapa bulan kemudian. Jadi itu memantul kembali. Jadi kita harus pahami,
sekedar marah-marahin online, kalau bisa jadi kita teliti, oh ternyata dia ada masalah keluarga misalnya ya, atau ada bencana alam. Nah sekarang anggap aja gini teman-teman, anggap aja itu akan ganggu lah ya. Anggap aja sekarang COVID-19 atau pandemi yang kita alami seluruh dunia, bukan hanya teman-teman aja ya, COVID-19 seluruh dunia itu ganggu, memang sempat membuat kita ganggu. Tapi sekarang posisi sekarang ini anggap ini sudah dianggap new normal. Akhirnya kembali kita udah terbiasa, udah 3 bulan, ya kan? Kalau perusahaan-perusahaan nggak jalan, ambruk mereka, ya kan? Nah sekarang kan perusahaannya apa? Aslinya sebenarnya perusahaan Anda bukan Keling, Anda bermitra dengan Keling. PT-nya adalah Henry Corporation, Joko Nirmolo Corporation, ya kan? Mehmet Ifar Corporation, ya dikasih sikap. Jadi sikap kita ini harus dimulai sekarang nih. Kalau kemarin Mei Anda karena alasannya Ramadan atau apa, nah sekarang saatnya nggak ada alasan. Artinya kita bisa bergerak lah seperti itu. Jadi kalau empat-empatnya ini nggak ada masalah, nggak mungkin nggak jalan teman-teman. Nggak mungkin nggak jalan. Apanya udah tahu, apa yang harus dilakukan tahu. Oh harus melakukan, dia harus menjual dengan cara offline atau online. Nah sekarang yang paling mungkin adalah memang online itu lebih disukai. Anda tahu kenapa? Anda tahu di Tanah Abang, di pasar Tanah Abang, omset Tanah Abang itu setiap tahun menjelang Ramadan, saat menjelang Ramadan dan Ramadan, itu setiap hari omsetnya itu, kalau di bulan Ramadan itu kan penjualan garment atau baju itu luar biasa, di 430 miliar sehari. Tapi gara-gara COVID-19 itu kan nggak boleh operasi, tutup. Anda tahu ketika tutup, otomatis omsetnya nol, nggak ada miliar-miliar pun nggak ada, rupiah aja nggak ada di situ. Tapi menariknya itu, orang yang biasa beli baju bukan berarti nggak beli baju, ada sebagian beli baju lewat online, termasuk Bu Triana juga beli lewat online. Kami beli baju baru, misalnya baju muslim gitu ya, lewat online. Artinya uang pasar ini shifting, nggak pergi ke akhirat, uang itu masih ada, dia pindah kepada beli baju-baju lewat online, lewat IG, lewat Facebook, lewat ini yang dipasarkan lewat para reseller lah atau apa seperti itu. Jadi pindahlah ke situ sebenarnya. Nah itu akan jadi new normal. Artinya apa? Nyaman juga saya belanja, nggak perlu ke Tamrin City seperti itu. Nah jadi nggak perlu lagi ke Tanah Abang gitu. Jadi kita cukup lewat ini diantar gitu. Itu akan jadi kebiasaan nanti di masa depan seperti itu. Nah sponsori sebelum ada ini, kita Zoom meeting sebagainya efektif. Tapi sekarang Anda bisa bayangkan, kalau kita mengadakan OBO, bisa new app-nya bisa 50 sebagainya. Itu akan jadi kebiasaan baru nanti di masa depan, juga akan seperti itu. Orang akan recruiter lewat OBO. Membina, beberapa kita sering video call ya. Saya kalau menemukan orang bagus, biasanya saya melihat itu talent, saya akan hubungi video call dengan upline-nya, saya untuk bimbing orang itu. Jadi kita akan sharing dengan Pak Mehmet tentang apa yang harus dilakukan sebagai seorang leader, ya. Mungkin beberapa teman-teman yang ada yang beku lah di sini, itu teman saya ada yang beku, saya mesti ngapain apa gitu. Saya tahu harus beriklan, tapi cara setting iklannya gimana? Udah tahu saya setting iklan, udah tahu apa yang dilakukan, saya udah tahu setting iklan, budgetnya saya ada, kalau 50.000 sehari mah saya ada gitu. Tapi kenapa nggak melakukan? Males? Bukan, karena nggak ada dorongan di sini untuk bergerak gitu. Nah sekarang kalau ada, saya udah ada dorongan Pak. Ini semua udah apa, bagaimana, mengapa, ini sudah ada. Tapi kenapa melakukan? Ini Pak, masalahnya COVID-19 loh. Nggak usah terlalu fokus ke sana gitu. Artinya mau gimana pun itu udah paket seluruh dunia ngalami seperti itu. Jadi yang menarik adalah sekarang ketika dianggap new normal ini, new normal ini kemarin saya diskusi sama Mas Idam, katanya ketika seseorang ada orang dikejar macan gitu, dikejar macan di depan mata, sementara dia lagi meriang, lagi pilek, dia harus mempertahankan. Otomatis kan secara biologis antibodinya harusnya melawan gitu, antibodinya melawan. Dia akan memunculkan antibodi yang diciptakan oleh Tuhan, tapi bersamaan juga dia harus selamatin
selamatin dirinya. Nah, ketika ketakutan, dia harus energinya lari ke sana untuk melawan ketakutannya itu, sehingga ini nggak memproduksi di sini antibodi. Nah, seperti itulah kurang lebih. Artinya kebanyakan dari kita itu sakit karena apa? Karena ketakutan yang berlebihan. Jadi kita tetap jaga jarak, tetap kita lakukan hal yang, ya ini karena di era new normal sekarang ini, pasang target nih bulan Juni ini, benerin. Nah, kita ingin dengar, setelah ini kita akan bincang-bincang dengan Abi Mehmet ya. Jadi nggak ada masalah, 4 hal ini dianggap nomor 4 ini sama-sama kita punya masalah yang sama, gitu ya. Sekarang kalau Anda sudah dengerin Senior Brand Ambassador Mehmet Ikrar, insya Allah apanya sudah nggak bingung lagi. Kemudian bagaimananya nanti udah ada jalurnya kemana harus bertanya. Kemudian mengapanya kita udah nemu hari ini. Oke, close aja. Ya, kita akan bicara materinya tentu Pak Saudara. Kita akan bicara mengenai sekarang kita akan dengarkan ya seorang Senior Brand Ambassador yang luar biasa ya, bisnisnya bertumbuh dengan cepat ya, di saat pandemi ini justru bisnis beliau stabil ya kan, ya mantan tukang donat ya. Saya dulu sering menemukan istilah Pak Rifai ya kan, naklenya menemukan Pak Surya sebagainya, menemukan beliau itu Pak Ihwansyah ya, Pak Sukron ya kan. Ketika ngelihat Pak Mehmet saat itu betul-betul apakah orang ini bisa sukses begitu ya. Tapi hebatnya karena apa, sering buat ledekan tuh kalau mau meeting sama Pak Mehmet gitu, karena bisnisnya nggak berkembang. Tapi hebatnya beliau bertumbuh secara pribadi, akhirnya bisnisnya berkembang besar. Akhirnya dia membimbing sahabatnya Ustadz Harmen, dan Senior Brand Ambassador juga. Dan kita lihat bisa sekarang bimbingannya seperti Bu Misna, Mbak Nurul sebagainya ya kan. Ada Bu Mas Ika yang udah PLC sebagainya, bimbingan beliau. Jadi beliau bukan hanya sukses sendiri, tapi betul-betul peduli dengan timnya. Dia sangat orangnya sangat humble ya kan, tapi aset bisnisnya luar biasa. Oke, Abi Mehmet mana? Abi Mehmet ya. suaranya Menteri siap ya Masya Allah ya, agak terang dikit ya Mehmet ya. Oh Masya Allah, udah pakai Mac-nya nih berarti nih, udah pakai Mac. Jangan pakai HP Mehmet. Oke, kita ingin dengar dari kita panggil Abi Mehmet biasanya. Beliau Senior Brand Ambassador Mehmet Ikrar, ya asli Padang, tinggal di Jogja karena menikah dengan orang Jogja. Ya dia ayah yang hebat, ya dia ayah yang hebat, bukan pria tapi dia ayah yang hebat. Suami yang hebat juga ya. Jadi leader yang hebat mungkin buat Mas Febri, Mbak Dias, begini itu karena apanya pasti mengagumi siapa Pak Mehmet ya, kepeduliannya luar biasa. Pak Mehmet, ngobrol-ngobrol teman-teman ingin tahu nih, ya kan? Ingin tahu, Pak Mehmet ini kan menjual produk Ionano ya, Ionano udah setahun terakhir ini beliau lebih lah, artinya konsisten melakukan itu. Saya tadi ngobrol, beliau hebatnya bisa ngobrol-ngobrol, dia bisa sehari bisa 40 kayak Ionano, luar biasa ya. 40 kali. Dan menariknya beliau bisa 50.000 biji sendiri personal ya kan ya. Jadi bayangin kalau 50.000 biji Anda dahsyat ya, tapi bukan apa-apa, artinya beliau konsisten. Dan menariknya beliau menggunakan pola FB ad ini jago, dia power closing dengan pesan. Dia jawab pesan kayak Tom zaman dulu tuh, pakai pesan seperti itu. Nah, jadi artinya bisa diniru. Artinya sekarang ini lagi justru kayak Mas Alam, Lukman, adik saya sebagainya, beberapa mempraktekkan pola pesan. Termasuk Mas Joko Nirmolo sebagian juga sudah pesan gitu. Jadi jawab pesan, nggak semuanya konversi. Ternyata memang bisa dibagi, kok nggak bisa konversi full, bisa sebagian di berdunya Pak Met ya. Berdunya bisa di landing page-nya, bisa diberikan pilihan kepada ke customer memilih mau tanya-tanya langsung atau ngisi form gitu ya. Jadi kita ini terkenal karena beliau ini terkenal sabar menjawab chat-chat itu ya, sabar menjawab chat-chatnya dan power closingnya bagus ya kan. Sebenarnya sehebat apa sih jawab chat-chatnya itu sehingga kok
orang mau beli ya ke dia, mungkin amalan apa sih Pak Mehmet gitu? Amalannya apa? Silakan Pak Mehmet. Artinya kegiatan saat stay at home ini, teman-teman ini kan ada yang bingung nih, mesti apa, gua mesti ngelakuin apa dalam bisa nyetak uang dari penjualan, kedua dari ngerekrut atau sponsori orang, dan cara bidding. Oke, silakan. Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini nggak? Ada, biar pakai keras. Aduh, saya nggak. Boya. Dengar nggak suaranya? Kalau gitu suaranya lebih louder. Ya. Kerasin suaranya ya. Ya, pertama terima kasih Pak Henry yang sudah mengundang di acara meeting malam hari ini ya. Luar biasa Pak Henry kepeduliannya kepada kita semua, sehingga malam ini kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ya. Insya Allah setiap malam Selasa Pak Henry ya, Selasa malam ya. Ya, tadi Pak Henry mungkin udah panjang lebar menjelaskan ya. Sebenarnya kita bersyukur sebenarnya, kenapa? Karena kita berada di Keling gitu ya. Coba bayangkan kalau kita nggak di Keling ya, betapa susahnya sekarang ya. Dengan adanya COVID ini, kita nggak bisa apa-apa ya. Banyak perusahaan-perusahaan di luar sana yang tumbang gitu kan ya. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Tapi alhamdulillah ya, kita di Keling bisa tetap eksis ya. Kenapa? Karena bisnis ini adalah bisnis yang sekarang sudah beralih kepada online ya, pada online. Jadi ini luar biasa ya, dan saya juga sangat terbantu ya dengan online ini. Dan kalau kita bicara tentang bisnis scaling ya, artinya memang ada 3 hal tadi Pak Henry mengatakan. Pertama, kita harus punya kemampuan skill menjual ya, itu pertama. Yang kedua, kita harus punya kemampuan merekrut dan sponsoring ya. Dan yang ketiga, membimbing ya. 3 hal ini tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, bicara menjual, saya banyak belajar dari teman-teman tim trainer ya, dari Pak Rofik juga ya. Awalnya saya tidak mengerti tentang online ya, dan alhamdulillah dari Pak Rofik ya, Kak Bunga, dari tim-tim trainer, saya banyak belajar bagaimana cara bikin iklan ya, setting iklan sampai kemudian closing gitu ya. Nah, sedikit kita bicara tentang menjual ini. Sebenarnya menjual ini banyak cara yang bisa dilakukan. Tidak hanya kita beriklan ads ya, FB ad, bisa dengan organik ya, bisa dengan arisan ya. Tim kami juga banyak arisan gitu ya. Bisa dengan IG ya, bisa dengan YouTube ya. Jadi banyak cara sebenarnya. Jadi kalau misalnya sekarang kita masih punya problem dengan omset pribadi, ya lucu aja gitu. Jadi kan banyak sekarang orang-orang yang masih problem loh dengan omset pribadi, dengan 4 BV masih problem gitu ya. Jadi bukan hanya, banyak manajer above juga banyak gitu yang masih problem dengan 400 BV ya. Padahal dengan adanya online ini itu bukan menjadi satu hal yang berat lagi gitu ya. Saya dulu di zaman offline terus terang untuk 4 BV susahnya luar biasa, nggak bisa jualan, terus terang saya nggak bisa jualan gitu. Sehingga setiap bulan harus nutup 4 BV. Jadi bayangkan sampai berapa tahun ya, sudah 15 tahun ya, sampai SCE masih nutup gitu. Nah, tapi dengan adanya online ini kita sangat terbantu sekali ya, dan saya merasakan sekali itu. Ya kalau saya sekarang pakai iklan, ya jujur aja pakai iklan konversi ya sekarang ya. Tapi sebenarnya saya juga dulu sebelum memulai awalnya beriklan dari iklan pesan. Jadi saya 1 tahun belajar iklan pesan, menjawab dengan power closing ya, karena memang saya suka dengan power closing ya. Artinya memang penjualan terbesar itu kalau kita membangun interaksi dengan audien gitu. Jadi audien akan merasa puas dengan produk yang kita jual ya kalau kita terjadi interaksi di situ ya, terjadi percakapan di situ. Nah, kemudian
Itu saya lakukan lebih kurang 1 tahun iklan pesan. Saya mulai tahun 2008 ya, 2018 bulan Bisa apa ya. dan sampai 1 tahun saya masih iklan pesan. Kemudian apa ya, iklan pesan dulu closing juga bagus ya, rata-rata dengan budget 150.000 bisa closing 5 sampai 10 kacamata sehari ya. Dengan budget 150.000 waktu saya pakai iklan pesan dengan power closing gitu. Nah, kemudian setelah 1 tahun saya coba iklan konversi ya, belajar dari Bang Heri, dari Mas Bejo, dari Joko ya, dan lain-lain, momentum trainer. Saya coba konversi, ya jujur aja sekarang saya pakai konversi, tapi masih konversinya ala pesan gitu. Jadi konversi ala pesan, jadi bukan konversi murni ya. Kalau konversi murni semuanya ke form, ya artinya di konversi itu kan kita pakai LP ya, pakai orang ngelihat LP kita, kemudian tertarik, dia klik masuk ke form, ya dia beli itu ya, masuk ke form. Dan saya menggunakan tombolnya 2, ke form dan ke WA gitu. Nah itu bedanya di situ. Kalau ke form ya sudah, dia pesan, kemudian kita dapat data, kita kirim barang kan gitu ke form. Tapi rata-rata yang saya rasakan konversi ini, saya pernah coba ke form saja, cuma nggak maksimal hasilnya gitu. Nah akhirnya saya coba tombolnya bikin ke WA juga. Nah, menariknya di WA ini saya jawabnya pakai power closing. Jadi kayak orang pakai iklan pesan lagi gitu ya. Dia pakai power closing dia jawab. Ya rata-rata saya budget ya ini budget sehari 2,5 juta ya, budget sehari, dan closing rata-rata sehari bisa 20 maksimal 40 ya. Rata-rata 20 sampai 40 closing. Nah, itu rata-rata yang closing, yang masuk ke form paling sekitar 25% aja atau maksimal 30% yang masuk ke form. Artinya 70% itu saya closing dari power closing gitu. Ya, dari power closing. Nah, saya closing dari power closing dengan chat gitu, dengan interaksi ya, dan ternyata lebih powerful di situ ya, sehingga misalnya 30 kacamata misalnya ya paling 8-10 dari form, 20 dari power closing. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara power closing, sebenarnya kita semua udah bisa ya power closing, karena memang sudah ada di Telegram juga, dan nggak jauh-jauh lah, artinya ya seperti itulah power closing ya. Jadi 8 step power closing ya seperti itu, cuma mungkin pengembangannya karena banyak. Biasanya di power closing itu kan orang nggak puas ya, mungkin dia akan bertanya apakah ini asli gitu kan ya. Nah, tetap pertanyaannya gitu, ini original enggak gitu kan. Nah, kalau saya jawabnya ini original Kak. Kenapa? Karena pertama harganya 669 ya kan, kalau kacamata ya 669 ya. Yang kedua ya, kacamata ini ada logonya ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga dikirim dari kantor pusat Keling. Jadi udah gitu, dan rata-rata mereka percaya sudah original, dan pertama biasa rata-rata pertanyaannya itu masalah original, kemudian masalah harga ya, kok harganya beda ya, di sini kok harganya 500.000 di sini ya. Jadi kita power closing lebih banyak nanti kita berinteraksi di situ, artinya kita harus bisa seni menjawab lah ya, seni menjawab pertanyaan, karena di saat kita kirim warna, kirim harga, orang belum closing, belum puas, tapi ada pertanyaan setelah itu biasanya, dia kan tanya lagi gitu. Nah disitulah mutu kesabaran kita dalam hal power closing ini ya. Nah mungkin nggak semua orang suka dengan power closing, saya tahu itu ya. Nggak semua orang suka karena ribet gitu ya. Power closing ini bikin waktu ya. Tapi ada beberapa orang yang suka, termasuk saya sangat senang dengan power closing, jujur aja. Jadi feel saya di situ ya. Jadi saya suka, nah makanya saya nikmati aja power closing gitu. Jadi bulan Mei kemarin saya closing 51.000 BV sendiri. Ya, 51.000 BV ya dari power closing, rata-rata 70% dari power closing gitu saya dapat. Jadi artinya memang sangat mudah sekali ya, dan teman-teman saya yakin polanya ya seperti yang sudah ada di Telegram itu, dan ya sederhana aja, yang penting Anda sabar aja di situ, sabar ya menjawabnya, dan gak usah terburu-buru, selesaikan dulu satu. Jadi kalau misalnya ada satu lead masuk, selesaikan dulu, jangan ini belum selesai loncat lagi ya, sehingga kita nggak fokus gitu. Nah selesaikan dulu, udah habis itu nanti Anda selesaikan lead berikutnya. Jadi
insya Allah lah dengan tenang, sabar kita pasti bisa. Nah, kembali lagi teman-teman, jadi memang kalau kita bicara menjual, jadi pertama kita selesaikan dulu omset pribadi kita. Jadi kalau bisa 4 WiFi, 4 WiFi sekarang saya pikir tidak ada masalah ya. Jadi banyak cara lah yang kita bisa lakukan dengan iklan pesan. Tadi Pak Hendri bilang berapa tadi 17.000 ya, 17.000 atau mungkin 25.000 sehari kita iklan pesan, itu kita sudah bisa bukan 4 WiFi lagi, tapi kita udah bisa 1.000 WiFi loh sebulan. Ya, 1.000 WiFi sebulan kita bisa lakukan. Jadi artinya kita sudah tidak ada problem dengan omset pribadi kita, ya, nggak ada problem gitu. Nah, bayangkan aja kalau misalnya masing-masing kita terbuka nih paradigmanya, paham ya dengan ini, sehingga ini bisa diduplikasikan kepada semua mitra kita, semua grup kita, ya, karena aset kita kan sebenarnya jaringan, ya, jaringan, ya. Bayangkan kalau kita punya jaringan 100 orang, 1.000 orang misalnya gitu kan, dan semuanya melakukan iklan pesan aja misalnya. Iklan pesan berapa tadi 17.000 atau mungkin 25.000 sehari. Udah pasti itu mitra kita pasti akan 1.000 BV sebulan. Itu udah pasti. Ya, artinya 10 kacamata, 12 kacamata sebulan insya Allah akan closing gitu. Nah, sehingga programnya Pak Raji tentang 1.000 BV itu akan berjalan ya. Jadi orang kan bisa dapatkan strike, full strike itu kan mudah dapat gitu. Kalau orang mau melakukan ini gitu. Ya kan, dengan cara iklan pesan aja, nggak usah konversi terlalu mahal mungkin budgetnya, tapi dengan orang-orang baru ya, orang-orang baru yang mungkin mereka baru mulai, coba iklan pesan yang 17.000, 25.000 sehari gitu ya mereka lakukan, maka mereka akan selesai, omset pribadi akan selesai. Nah, kemudian tugasnya yang kedua adalah membangun jaringan. Jadi waktu kita kan lebih banyak lagi nanti di dalam merekrut, sponsoring, membangun jaringan. Kenapa? Karena kita udah nggak ada masalah dengan omset pribadi kita gitu. Tapi kalau kita masih problem masa pribadi kayak Pak Hendri tadi bilang nggak mau beriklan gitu kan, nggak mau bergerak, ya wajar gitu. Tapi kalau kita sudah beres itu dengan iklan pesan aja kita ada masa pribadi, maka kita akan punya waktu untuk membangun jaringan kita. Dan membangun jaringan tuh sekarang gampang banget lah membangun jaringan. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan ya, dengan OBO ya, kemudian sekarang banyak ya, jadi banyak promo-promo kayak ada lipstick ya, free lipstick dan seterusnya. Artinya ini bisa menjadi nilai jual kita untuk merekrut gitu ya, untuk merekrut member-member baru ya bergabung. Dan sekarang gampang banget lah ya. Kalau saya cara membangun jaringan, cara saya mungkin sedikit berbeda ya. Kalau saya selama ini melakukan, jadi orang-orang yang sudah belanja ya, misalnya beli kacamata gitu. Saya biasanya setelah kacamata sampai dia kan hubungi saya, dia bilang terima kasih Kak, kacamata udah sampai. Nah, saya follow up biasanya. Oh ya Kak, ini ada promo ya, akan mendapatkan free membership. Nah, kalau saya gitu free membership ya, Kakak bisa bergabung ya, dan mendapatkan untuk pembelian berikutnya mendapatkan harga member 474 plus ongkir. Artinya orang itu syaratnya harus KC KTP ya. Nah, dengan cara begitu saya mendapatkan banyak aplikasi baru ya, dan kemudian luar biasa mereka langsung join dan kemudian belanja lagi gitu. Mereka belanja lagi dan itu banyak omset terjadi di situ. Ya, jadi tsunami kedua ya. Setelah mereka bergabung mereka belanja lagi gitu. Nah, jadi sekarang banyak cara yang bisa dilakukan untuk membangun jaringan ini. Kayak Dokter Fadli kemarin cerita sama saya, dia lagi bikin lowongan ya di Facebook gitu ya. Nah, itu juga dia dapat bisa 100-an orang gitu ya bergabung gitu. Nah, jadi sudah tidak ada masalah dengan sponsoring, itu udah nggak ada masalah. Nah, mungkin problem terbesar kita sekarang adalah membimbing. Nah, ini yang lagi dipikirkan nih, membimbing nih. Tim trainer juga lagi berpikir keras nih bagaimana caranya dengan online ini kita bisa membimbing orang sehingga mereka ini bisa menjadi member yang aktif gitu ya, harapan kita yang aktif ya, dan kemudian mereka bisa beromset gitu ya, gitu. Nah, ini yang lagi kita pikirkan sekarang untuk membimbing mereka ya. Mungkin ya banyak program-program yang lagi dilakukan ya untuk melakukan ini, dan ya kita semua, saya juga lagi berusaha gitu bagaimana caranya cara yang efektif untuk membimbing sehingga mitra-mitra baru kita bisa bisa paham dengan bisnis ini, buka paradigma mereka ya. Kalau dulu kita ya melakukan membuka paradigma mereka, kemudian mungkin memberikan
ya kebutuhan-kebutuhan yang mungkin mereka butuhkan ya untuk mitra-mitra baru ya. Sampai nanti kita ngajarin mereka mungkin bagaimana cara menjual yang mudah gitu ya. Mungkin dengan organik atau mungkin dengan iklan pesan gitu ya, dengan 17.000 atau mungkin 25.000 sehari itu, sehingga mereka pun juga bisa mempartisipi dan kemudian mereka juga bisa membangun jaringan. Harapan kita seperti itu. Nah teman-teman, jadi saya pikir itu ya, jadi itu yang saya lakukan seperti itu. Jadi memang saya lebih ke power closing, jujur aja kekuatannya ada di situ yang saya lakukan selama ini, walaupun iklan konversi tapi ala pesan lah gitu, ala pesan ya, karena pakai power closing gitu. Jadi yang ke form ya paling 25% lah. Nah banyak mungkin di power closing saya coba gitu. Oke Pak Henry ya, mungkin ya. Oke, sekarang mungkin ada mau tanya jawab atau gimana. Jadi yang mungkin ada beberapa yang yakinkan ke teman-teman untuk ini hanya salah satu contoh ya. Artinya Pak Mehmet memberikan sebuah alur supaya teman-teman yang masih bingung apa yang harus dilakukan, untuk ada bahasanya lain adalah saya ingin butuh fresh money atau uang yang seger lah saat sekarang. Seperti Pak Mehmet tadi, salah satu jalan adalah dengan kita menggunakan teknologi, yaitu semua saya rasa teman-teman yang di ruangan ini hampir semuanya sudah ikut TOM ya, zaman dulu TOM ya, atau sekarang training online marketing atau training digital marketing. Nah, ada mungkin beberapa ada yang tanya bagaimana sih bagi Pak Mehmet, di mana letak bagaimana konversi yang dibagi supaya juga bisa pesan ya, atau dengan konsep dengan menjawab atau dengan power closing tadi ya. Yang dilakukan Mehmet seperti apa? Kok bisa begitu powerful? Kan jangan, kalau sampai iklannya 2 juta kan harusnya menunduk ini. Apakah pakai Pak Mehmet pakai ini nggak? Pakai apa? Pakai admin gitu atau sendiri? Ya, saya menjawab nggak pakai admin, sendiri aja saya menjawab. Oh sendiri ya, luar biasa. Karena saya kurang percaya dengan admin. Artinya ketika menjawab dengan admin tapi tidak pakai admin tapi bisa ke cover. Tapi saya pakai admin untuk input data. Jadi karena banyak dan saya tidak ada waktu untuk input data memang. Jadi semua data-data itu saya kasih ke admin saya dan dia yang input di Kinet ya. Oke. Tapi kalau power closing, karena power closing itu udah otomatis. Jadi bagi saya itu udah pekerjaan yang otomatis. Jadi nggak terlalu ribet lah gitu. Jadi jawabnya pun santai ya sambil artinya sudah terlatih dari berapa tahun setahun 2 tahun terakhir ya. Tahun terakhir sampai power closing, jadi tangan tuh udah otomatis gitu. Jadi enggak otomatis. Oke, ada pertanyaan ini. Ada yang mau tanya? Kalau mau tanya silakan, bisa diketik atau mau di chat ini, mau tanya ke Pak Mehmet atau mau angkat tangan nanya langsung, bisa bilang ke host, ke Pak Condro atau ke saya untuk dibuka. Mau tanya ke Pak Mehmet nih, yang kaitannya karena topik kita hari ini adalah apa yang harus dilakukan ya di saat stay at home, tapi kita bisa produktif, ya kan? Artinya dengan Anda boleh tanya bagaimana di wilayah 3 itu, karena udah tahu apa yang harus dilakukan, gimana melakukannya, dan kalau bicara mengapa harus melakukan, mungkin itu saya yang bisa jawab. Tapi kalau apa dan bagaimana, bisa tanya ke Pak Mehmet. Silakan mau diketik di situ atau mau langsung second, silakan. Artinya karena paling penting adalah judulnya adalah memecahkan masalah. Jadi kalau topik kita hari ini adalah memecahkan masalah. Masalahnya apa sih? Masalah yang terjadi beberapa adalah tadi masalah personal sales yang ada loh, yang manajer nggak bisa, atau Emerald 400 lebih kesulitan di saat seperti sekarang karena alasannya karena di lockdown misalnya, ya kan? Tapi impiannya kan nggak boleh di lockdown. Pengusaha kan ulet gimana caranya, ya kan gitu. Jangan sampai menjadi orang yang bingung pagi sampai malam kerjanya cuma ngeliatin status orang, status
Instagram, lihat status Facebook orang, itu akhirnya hari-harinya nggak ada produktivitas, akhirnya nunggu COVID nggak pergi-pergi, yang ada stres, duit nggak ada, jaringan nggak jalan, grup Anda sendiri kunci nggak jalan juga gitu. Omset Anda turun akhirnya, nyalain keadaan kan gitu ya. Sementara di belahan yang lain bisnisnya berkembang seperti Pak Mehmet, Pak Joko Dirmolo, Mas Arif Rahman Saputra, beberapa ini banyak yang bisnisnya malah berkembang, malah melahirkan LC-LC baru. Yang salah siapa? Jadi nggak ada yang salah, karena bisa jadi karena tadi nggak tahu apa yang dilakukan. Nah, saya berharap setelah selesai meeting ini kita udah tahu, aha gitu ya, nemu ahanya dari mana? Bisa dari video-video yang saya kirimkan, bisa jadi karena topik saya ngomongin 4 hal tadi, bisa jadi juga karena pemaparan dari Pak Mehmet. Nah, jadi seperti itu. Jadi santai aja. Jadi kalau teman-teman mau bertanya silakan ketik aja di sini, ada yang bertanya. Mau belajar iklan pesan. Ya. Udah ikut Tom. Jadi kalau ada yang tanya gini nih, Bunda Ori ya, Bunda Ori nih, Leaders Club dari Bandung tanya. Jadi kalau ada yang masuk WA 5 atau 6, apa yang kita jawab satu dulu sampai selesai, baru yang lain. Pekerjaan yang dirundakan ya Pak. Ya, oke. Gimana Pak Mehmet? Ya, kalau saya coba cover close itu saya coba untuk fokus menjawab, artinya saya selesaikan satu-satu dulu, satu-satu. Jadi kalau satu lead diselesaikan dulu, kemudian baru kita masuk ke lead berikutnya. Jadi mindfulness ya, masih perhatian penuh ya. Satu sampai ke sampai kita kasih pilihan warna ya, pilihan warna terakhir itu saya kasih pilihan warna. Nah kalau dia udah sampai situ, saya tinggal dulu saya jawab lead berikutnya. Jadi nanti dia kan jawab di pilihan warna itu, dia mau warna hitam atau warna merah atau warna apa gitu ya. Atau mungkin dia nggak milih, mungkin dia nanya lagi, nanya yang lain ini original nggak, atau dia nanya lagi, kok di sana harganya beda, atau dia nanya lagi yang lain mungkin apa. Jadi saya biasanya menjawab tuh sampai ke pilihan warna, habis itu saya diamkan dulu, nanti tunggu responnya bagaimana. Nah saya akan jawab lead yang berikutnya. Jadi satu-satu yang dijawab. Jadi kalau pesannya gitu, Pak Mehmet masih pakai Sally gitu atau langsung kena apa bahasa simbol-simbol aja? Gabungan WA bisnis sama Sally lah. Ya, oke. Ya. Karena bisa menampung WA bisnis itu maksimal cuma 50 ya, 50 dan dia nggak bisa menampung banyak. Nah, mungkin yang tulisan kita bisa pakai Sally, yang tulisan-tulisan. Oke. Jadi intinya kalau ada 5-6 pertanyaan dijawab satu, selesaikan dulu sampai ini ya. Kalau dapat yang otak hijau kayak saya, malas tuh, saya form aja lah gitu ya. Gitu ya. Oke. Jadi ada ini. Saya dengar kayak Pak Mehmet tuh menarik ya. Ketika dapat postingan 10.000 diinfakin ya. Masya Allah. Kenapa begitu Pak Mehmet? Kenapa begitu? Ya biar berkah lah ya, karena kita bisnis ini kan tujuan kita berbisnis kan bukan dunia ya, kalau saya gitu. Ya. Untuk akhirat. Artinya semua yang kita lakukan ini tujuannya untuk akhirat. Jadi uang yang kita dapatkan segala macam ya bukan inilah. Artinya memang saya. Jadi sebagian disisihkan ya, memang ya. Dan insya Allah keberkahannya luar biasa lah gitu. Di situ. Kalau cuma 10.000 closingnya. Kalau kayak Abi ini 20 sehari 40. Juga 400.000 sehari bisa sedekahkan. Masya Allah ya, makanya makin berlipat. Oke, ada tanya. Jadi dalam landing page itu ada form order. Ini Pak Ali Yusri ya. Jadi dalam landing page Anda itu ada form order, ada juga tombol ke WA ya Pak. Gitu. Ya. Jadi di LP itu ada 2 tombol ya, bikin 2 tombol, satu ke form. Biasanya kalau konversi langsung ke form biasanya. Nah, kalau saya ada 1 tombol lagi yang ke WA. Nah, jika dia klik tombol yang ke WA, dia akan masuk tombol WA dan itu di situ kita seperti iklan pesan. Ya kan, kita jawabnya langsung kita sapa lagi, Assalamualaikum Kak, atau mungkin selamat pagi Kak, ya. Nah, biasa iklan pesan gitu, kita jawab, kemudian kita kasih penjelasan. Kalau saya power closing-nya itu saya sapa dulu, kemudian saya kasih penjelasan sedikit tentang kacamata ini, ya apa manfaatnya, apa fungsi-fungsi macam-macam.
Nah, setelah itu saya kasih pertanyaan. Jadi selalu diakhiri dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa problem dia? Kakak apa masalahnya? Apa keluhan matanya? Nah, udah sampai situ diam dulu, tunggu dia jawab dulu. Nah, setelah dia jawab, misalnya saya minus, saya plus, saya silinder, saya mata berair, seterusnya. Nah, setelah dia jawab, baru kita lanjutkan lagi power closing kita. Oh, minus ya, misalnya. Oh, plus ya, atau oh, mata berair ya, oh, katarak dan seterusnya. Habis itu kita akan jelaskan sedikit kalau ionano ini memang fungsinya buat menurunkan minus, gitu kan ya. Nah, seterusnya. Dan kemudian saya di situ akan kasih testimoni. Jadi kuncinya di power closing itu kalau saya testimoni. Jadi maksimalkan testimoni. Nah, di saat dia melihat Kak, ini kita kirim ya testimoni minus sesuai dengan masalah kakaknya, kita kirim. Nah, kita kirim testimoni minus, gitu kan? Kita kirim testimoni minus, mungkin kalau saya ngirimnya bisa sampai 5 sampai 10 testimoni saya kirim gitu. Jadi dan situ kita penjelasan, kita kasih hanya ngirim gambar aja, tapi kita di gambar itu kita kasih penjelasan. Jadi kita bikin dulu testimoninya yang bagus gitu ya. Kemudian kita kasih penjelasan di gambar itu. Nah, itu penting di situ. Nah, setelah dibaca testimoni kita, ya mungkin ada 5 sampai 10 testimoni tentang minus atau plus atau apa masalah dia. Nah, baru kemudian setelah testimoni saya kemudian kasih ke situ doa, saya doakan. Oke Kak, itu beberapa testimoni sesuai dengan masalah Kakak, dan kemudian saya ingin katakan saya doakan semoga dengan kacamata ionanone mata Kakak bisa kembali sehat. Saya doakan begitu. Nah, setelah itu saya kemudian kirim warna. Saya kirim warna, pilihan warnanya ini Kak. Ada warna merah, ada warna ini, Kakak mau warna apa? Nah, berhenti di situ saya. Di pertanyaannya di situ apa? Kakak mau warna apa? Nah, jadi closing itu sudah sederhana, singkat gitu aja. Kemudian itu dia kan berpikir dulu, kalau dia orang hijau langsung, saya mau warna biru, gitu kan? Saya mau warna merah. Nah, berarti closing kan? Kakak mau warna merah. Oke, kalau gitu kita kirimkan harganya. Ini harganya Kak. Nah, harganya promonya 669, free ongkir, bisa COD kan gitu. Nah, kemudian kita kirim formnya. Ini Kak silakan diisi formnya dulu. Sudah, dengan isi form sudah closing. Jadi memang di power closing kita mesti diakhiri dengan pertanyaan. Kalau nggak dari pertanyaan, lari sudah, dia nggak akan lanjutkan lagi chatnya itu. Nah, makanya diakhiri dengan pertanyaan. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Putri dari Pontianak. Ya. Mau tanya Pak Ahmed, bagaimana memaksimalkan dana iklan downline yang minim ya, dananya minim untuk iklan. Sedangkan iklan pesan beberapa lead yang masuk banyak yang nggak jelas. Kalau konversi kemahalan Pak. Gimana tuh? Jadi gini, pertama kita sebenarnya tujuan kita apa sih beriklan gitu ya? Tujuan kita apa dulu nih beriklan? Apakah tujuan kita ingin jual apa sebanyak-banyaknya? Ya, apakah kita ingin jualan sebanyak-banyaknya? Atau kita hanya sekedar beriklan tuh hanya sekedar mengamankan omset pribadi misalnya gitu kan ya, 4 CV atau mungkin 1000 CV kita. Jadi kalau saya kembali ke tujuan kita beriklan. Nah, sebenarnya kalau bagi orang-orang baru nggak perlu lah kita bangun sampai puluhan ribu CV itu nggak perlu. Ya saya pikir kalau kita misalnya sebulan beriklan misalnya 17.000 ya, 17.000 kita berikan. Kira-kira sebulan sehari 17.000. Kira-kira sebulan kita habis budget berapa, kemudian closing berapa, kan gitu, ya kan? Nah, kalau misalnya target kita closing cuma 6 kacamata, ya, cuma 10 kacamata, kira-kira 17.000 cukup nggak? Ya 20.000 cukup nggak? Cukup sebenarnya. Artinya dengan kita iklan 20.000 aja sehari, itu kita bisa closing 10 kacamata sebulan. Jadi bukan hitungan closing itu bukan per hari hitungannya. Kalau hitungan per hari kita stres, ya, kok hari ini nggak closing, itu kita kan stres. Tapi kalau kita hitungan itu 1 bulan, kalau 1 bulan saya closing 10, ya udah, jadi nggak rugi, kita nggak rugi. Artinya kalaupun impas misalnya nih, dia iklan kita dengan yang kita dapatkan impas, tapi kita dapat BV, ya nggak? Dapat BV. Ya. Nah itu yang 10 udah, kalau 10 udah 12, udah 1000 BV toh. Itu 1000 BV, makanya sebenarnya. Itu ya, sebulan ya hitungannya, bukan jangan stres karena sehari ini enggak, besoknya enggak. Hari ketiga baru strike 1, enggak apa-apa ya. Banyakan orang kan stres karena nggak closing hari itu nggak closing, jadi dia berpikirnya harian. Iya. Iklan pesan dengan budget yang kecil, dia harusnya ngitungnya per bulan, bukan per hari. Kecuali konversi, kalau konversi, ya kan. Nah, gitu. Ya, jadi kalau saya ngobrol dengan Bang Heri bilang gitu, yang dalam konteks kalau kita beriklan itu memang
ketika yang tadi yang minim atau kata naik pertimbangan mahal tadi, bahkan ke level yang budget sultan sekalipun, ya kan, yang budgetnya agak gede sekalipun, mempertimbangkan dua, yaitu mental dan manajemen keuangan gitu ya. Mentalnya ada, ya mentalitas tadi kayak orang yang iklan 17.000 kali dua, udah 2 hari nggak closing, berhentiin gitu ya kan, itu karena mentalnya nggak, memang mental seperti itu yang harus di ini kan, seperti itu. Ada orang yang berani begitu, tapi untung tapi keuangannya dipakai. Jadi untung uang uang harusnya kan ada uang Henry, ada uang perusahaan gitu ya. Nah uang iklannya kan harusnya dibalikin lagi untuk bisnis lagi kan gitu ya. Itu pesan dari Bang Heri waktu itu adalah cara ngatur keuangan. Karena banyak orang bisa strike banyak, tapi besoknya nggak persisten lagi, nggak konsisten beriklan lagi, karena apa? Rusak keuangannya, dipakai untuk keperluan lain. Nah, oke, tadi menarik ya. Ini ada jadi intinya ada pertanyaan tentang custom audience nih. Jadi kalau saya cerita sedikit, iklan saya Broads ya. Broads itu pilihannya apa? Indonesia ya. Indonesia, kemudian usia 35 sampai 65. Jadi udah gitu aja. Jadi Broads saja gitu. Jadi nggak ada pilihan-pilihan yang harus pakai ini, harus ini, enggak ya, nggak ada pemilihan salah gitu. Jadi seperti itu iklannya. Nah, satu hal kalau kita mau beriklan, yang paling penting adalah kita harus punya satu halaman di mana kita beriklannya di situ. Jadi halaman itu harus nanti misalnya gini ya, kita bikin satu iklan gitu, kemudian kita pakai satu halaman, nah pakai halaman itu aja terus ya, sehingga komen di situ tuh nanti semakin banyak gitu. Nah, bayangkan kalau Anda misalnya lihat Facebook, kemudian ada satu iklan muncul di Facebook gitu ya, yang komennya ada misalnya 2000 komen gitu. Kira-kira Anda tertarik nggak untuk kliknya? Pasti tertarik, ya. Karena apa? Karena komennya banyak. Tapi ada yang iklannya mungkin komennya sedikit ya, mungkin cuma 10 ya, cuma 20. Mungkin nggak tertarik orang untuk kliknya. Nah, kenapa kita bisa banjir orderan gitu ya? Karena memang di komen kita tuh banyak. Artinya memang disitulah salah satu kuncinya sebenarnya. Iklan kita itu, halaman kita itu ya dipakai itu aja terus, nggak usah ganti-ganti. Jadi kalau kita iklan, ya pakai itu aja. Jadi jangan bikin iklan baru lagi, sehingga nanti membuat komen itu ya dipecah-pecah gitu, ya kan? Nah ini penting ya. Jadi pertahankan, dan kemudian setiap hari coba dievaluasi komen itu. Kalau ada hal yang negatif di komen itu, sebaiknya dihapus. Ya dihapus. Kenapa? Karena kalau nggak dihapus maka akan turun rate-nya ya. Iklan kita akan turun gitu ya, sama Facebook nilainya akan turun, dan itu akan membuat jumlah lead akan berkurang ya. Jadi pertahankan dan cek terus komen Anda di situ, sehingga yang negatif sebaiknya dihapus saja gitu. Itu penting banget itu. Oke, mana Pak Hendri? Oke. Ya. Sorry, di sini tadi anak saya main game kayaknya nih. Jadi pertanyaan tadi banyak. Ada yang tanya lagi? Ya, ini tentang ID post ya. Emang kalau saya pakai ID post ya, pakai ID post. Jadi bikin satu iklan, nanti kalau bikin iklan berikutnya pakai ID post iklan yang pertama itu. Gitu. Jadi kita pakai yang satu iklan aja. Jadi udah pakai itu terus, sehingga ini akan jadi terkumpul jadi satu di situ. Ya, mungkin yang belum paham ID post nggak bisa dijelasin di sini. Nanti mungkin. Iya. Gitu. Jadi minimal tahu dulu gitu. Tahu ini ya. Ada wawasan lah hari ini. Ada wawasan untuk bahwa seperti itu. Nah, mungkin ada mau berikan kesaksian di sini, ada beberapa yang sebetulnya ada yang iklan memang dengan cara pesan dengan 17.000 kalikan 3 sebagainya. Di sini ada adik saya Lukman, dia bisa Dede ada? Dek. Nih. Coba ditutup. Nah, oke. Suaranya boleh dibuka. Pak
Pak Condro. Unmute. Oke. Di sini ada Mas Alam, ada beberapa yang bisa iklannya budget rendah, kecil, 17.000 kali 3 berarti 51.000. Bisa sehari, bisa 1 sampai 3 ya. Kemarin malah Mas Alam bisa 17 kacamata dalam seminggu ya. Coba mungkin diceritakan apa ke teman-teman dengan yang mau dengan malah per apinya malah sampai ada yang Rp1.000 itu ya masalahnya. Oke, mungkin Mas Lukman, jadi cerita tentang iklan pesan yang belakangan malah lagi seru nih, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing aja ya. Jadi tadi udah komplit sebenarnya dari Abi Mehmet juga. Saya juga ngikutin sih sama dengan apa yang dikatakan Abi Mehmet. Ya, jadi kita pakai iklan pesan seperti yang ada di Tom ya. Polanya juga sama sih gitu. Nah, kita pakai ya alhamdulillah mulai 2 bulan lalu itu kita mulai iklan pesan lagi dikencengin gitu. Ketika mulai COVID kan kita lebih banyak di rumah. Jadi kita punya banyak waktu buat jawab leads ya. Nah, saya juga banyak belajar dari Mas Joko Nirmolo. Jadi bagaimana ngatur ngiklan yang murah gitu. Jadi kita coba pakai budget yang terkecil nih gitu. Bagaimana masih bagus apa enggak? Nah, kita coba dulu 1-2 iklan dulu. Nah, ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu. Nah, responnya bagus, leads-nya juga rame gitu ya. Nah, terus di situ memang ya namanya iklan pesan itu seperti yang dibilang Abi Mehmet itu kita harus sabar ya. Jawab dari mulai kita nyapa, sebutin namanya gitu, karena ya produk itu saya rasa kalau misalnya kita yang customize itu lebih gampang orang closing ya. Misalnya orang jualan cover HP tapi foto kita gitu ya. Nah, pasti kan lebih banyak yang mau gitu. Nah, sama juga di sini gitu. Kita tanya dulu masalahnya apa, itu yang paling penting. Terus kita ya kasih solusinya gitu. Nah, kita juga kalau misalnya jawabnya lagi males-malesan, kita main blast aja, ya biasanya closingnya rendah gitu. Tapi kalau kita misalnya ada interaksi, seperti yang dibilang Abi Mehmet kan, ada interaksi, kita tanya masalahnya, terus kita kasih solusi sama testimoni seperti apa keluhan dia. Nah, itu closingnya sih alhamdulillah gitu ya. Hampir setiap hari sih ada gitu 2-3 gitu. Biasanya sekarang saya juga ngiklannya cuma berapa ya? 4 lah. 4 jadi sekitar 60 ribuan gitu. Nah, itu saya sama mitra saya Mas Alam. Nah, dia lebih rajin lagi gitu ya. Nah, tentang konten iklan itu sih kreatif kita aja. Kenapa bisa leads-nya sampai 1.000 gitu ya. Itu coba-coba sih gitu ya. Mungkin beda-beda lah setiap orang gitu. Kita coba riset gitu ya, iklan ini, konten ini responnya gimana, konten ini gimana, kita bikin berapa iklan. Nah, nanti kita pilih yang paling murah, baru yang kita duplikat gitu. Nah, alhamdulillah gitu ya. Budget berapa? Budgetnya masih sama sih, 17 ribuan ya. Nah, ini mazhabnya Mas Joko nih, pakai iklan murah. Budgetnya iklan murah tapi diduplikat banyak gitu katanya. Nah, nanti kalau misalnya yang kelihatan mahal, nah ini juga dari Om Sentot, juga. Jadi Om Sentot dapat dari sanatnya ke Mas Bejo, Andi Bejo. Jadi misalnya kalau misalnya kita ngiklan dengan budget misalnya 17.000 gitu ya, terus leads kita di atas 5.000, berarti konten iklan kita nggak bagus. Nah, kita matiin gitu ya, sampai kita nemu yang murah gitu. Nah, itu yang kita duplikat, akhirnya ya rame lah gitu. Itu sih. Oh. Berapa
leads kita gitu. Setiap hari kita bisa lihat gitu. Kalau nggak dikontrol nanti iklan mahal-mahal nggak kelihatan gitu. Gitu. Oke. Oke. Maksudnya kan 11.000 kalikan 3 gitu ya. Kalikan 3, kalikan berarti 5 lah gitu. berapa? Nah, itu tergantung kuatnya berapa gitu. Cek. Cek. Kedengeran nggak, Dek? Kedengeran, Dek? Ya. Nah, ya masuk itu. Main game nggak? Main game nggak Mas Rere? Minta. Cek. Kedengeran, Dedek kedengeran. Lanjut. Lanjut. Oke, jadi budgetnya ya yang paling kecil sekarang 17.000. Nah, saya pakai budget itu tinggal diduplikat aja sih. Saya sekarang 4 sampai 5 iklan gitu. Gitu. Alhamdulillah kalau 2 3 sehari. Gitu. Oke. Halo. Cek. Cek. Nggak masuk ya? Masuk, Dek. Nggak apa-apa, masuk. Clear, nggak apa-apa. Dapat Sondro masuk. Masuk, nggak masalah. Oh, oke. Ya, oke. Ya itu aja sih kayaknya ya. Kalau ada yang nanya, silakan. Oke. Halo. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Bang Mehmet. Bang Mehmet di mana nih? Ke unmute Pak Mehmetnya. Ke unmute ya. Pak Condro mana, Pak? Oke. Ya. Aha. Mungkin dia teman-teman mungkin bertanya kalau di sini banyak sekali pertanyaan di sini kan ya. Mungkin kalau tadi ada yang nanya tentang Ini ada yang tanya tapi Redmi. Jadi kalau namanya nggak diganti kita nggak bisa jawab ya. Namanya diperjelas. Takut ada penyusup juga di sini. Jadi namanya yang pakai Redmi atau siapa itu diganti dulu, di rename dulu ya. Tampilin juga gitu ya. Supaya bisa kenal kita kan. Salah satu kegagalan leader adalah nggak bisa mengenali leader berikutnya. Nah, jadi salah satu media ini saya supaya bisa kenal juga dengan teman-teman. Artinya buka aja apa gambarnya, jangan ngumpet, jangan bersembunyi dari grup, jangan bersembunyi dari offline, kan gitu ya. Ya gimana mau sukses tapi ngumpet gitu ya, nggak kayak gitu ya. Buka aja, artinya ya jangan pakai malu-malu gitu ya. Oke.
Saya tadi internetnya kurang stabil sini. Ada yang nanya tadi itu apakah dijawab di inbox atau di WA. Kalau saya sih bagus ke WA, dijawab di WA aja. Kan di inbox tuh agak ribet jawabnya. Jadi kita fokus jawab di WA aja. Kemudian masalah ini adsense-nya saya bikin satu campaign 2 adsense kalau saya. Jadi satu campaign tuh budget 100.000 aja. 100.000 kemudian bikin 2 campaign itu kalau saya. Tapi kalau misalnya iklannya kayak Mas Lukman tadi, kalau untuk pesan ya cukup 17.000 cukup, 17.000, 25.000 cukup lah, ya kan? Oke, ini Dr. Fadli mau tanya, mungkin boleh dibuka aja, Dr. Fadli. Pak Condro, boleh buka. Dr. Fadli, mana Dr. Fadli? Dok. Oke. Ya, silakan Dok. Silakan Dok. Ya, silakan. Pak Mehmet ya, Mas Lukman. Jadi memang menarik. Ini saya juga terus terang agak minder sama Pak Mehmet nih. Kalau udah unjuk hasilnya, waduh ngeri. Nah ini